Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Ibu Lulitri Handayani yang akan mengajarkan matematika di kelas 8H, 8I, 8Y, dan 8K. Hari ini kita akan belajar yaitu bab pertama tentang pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Bilangan-bilangan yang tersusun dalam bentuk tertentu atau berbaris dalam jajaran tertentu dan memiliki aturan disebut akan membentuk sebuah pola. Misalkan saja Ibu memberikan contoh 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, dan seterusnya. Ini disebut salah satu contoh dari pola bilangan. Kira-kira setelah 2, 4, 6, dan 8, angka berapa yang pantas untuk mengisi setelah angka 8 atau mengisi titik-titik ini? Ayo, berapa? 10. Ya, jawabannya adalah 10. Kenapa 10? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kok 10, Bu? Bukan 11 atau mungkin 9 atau mungkin 12. Perhatikan baik-baik. Bilangan ini disebut dengan pola bilangan genap, di mana setiap bilangannya adalah bilangan genap. Dimulai dari 2 dan belum berakhir. Ini masih bisa kita teruskan. Nah, sekarang perhatikan. Dari 2 ke 4 memiliki aturan ditambah 2. Kemudian selanjutnya dari 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2. Sehingga yang bisa mengisi di sini adalah 10. Maka pasti anak-anak di rumah sudah tahu kan berapa kira-kira angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini. Berapa? Tepat sekali, 12. Karena 10 ditambah 2. Oke, selesai untuk contoh salah satu pola bilangan. Ibu akan menjelaskan pola bilangan kedua. Ini adalah salah satu contoh pola bilangan yang paling mudah dan kalian mudah sekali untuk melihat perubahan polanya. Kira-kira ditambah berapa atau dikurangi berapa untuk pola selanjutnya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh nomor 2. Di sini Ibu mempunyai barisan bilangan 2, 5, 4, 8, 6, 11, 8. Dan kalian harus mengisi 2 titik-titik terakhir. Kira-kira berapa ya bilangan yang tepat untuk mengisi 2 titik-titik terakhir yang berikutnya? Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Di sini pola bilangannya 2, 5, 4, 8. Pertama, kalian harus mencoba terlebih dahulu 2 ke 5 kira-kira diapain ya? Oh, ditambah 3. Jadi kita bisa buat 2 ke 5 ditambah 3. 5 ke 4 diapain ya? Oh, ternyata dikurang 1. 4 ke 8 ditambah 4. 8 ke 6 dikurang 2. Loh, Bu, kok polanya tidak tetap? Maka ini bukanlah sesuatu yang menjadi pola tetap. Kalian harus mencari beda antar suku atau jarak antar sukunya ini yang tetap. Tapi kalau tidak bisa jarak antar suku, bisa jadi pola bilangan ini adalah 2 barisan bilangan yang digabung menjadi 1. Contoh saja, perhatikan Ibu akan keluarkan pola bilangan ini menjadi 1 bilangan terlebih dahulu. Ibu akan ambil 2, 4, 6, dan 8. Akan Ibu keluarkan menjadi 2, 4, 6, 8. Sekarang kita lihat 2 ke 4 ditambah 2. Kemudian 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. Berarti kira-kira di sini yang harus Ibu isi titik-titik pertama atau kedua? Ya, karena dia melingkar 1 harus di titik-titik yang kedua. Sehingga di sini ditambah 2 nilainya adalah 10. Selanjutnya kita akan coba lagi melihat karena ini sudah tetap atau stagnan. Maka kita bisa mengambil barisan yang kedua yaitu 5, kemudian 8, 11 untuk mengisi titik-titik yang satu lagi. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ke 11 juga ditambah 3. Berarti di sini harus ditambah 3. Berapa kira-kira? 11 tambah 3? 11, 12, 13, 14. Oke, sehingga
Angka yang tepat untuk mengisi dua titik-titik terakhir adalah 14 dan 10. Dari dua contoh yang sudah Ibu berikan, kira-kira silahkan disimak baik-baik. Apakah kalian bisa mengembangkan lagi atau membentuk pola bilangan yang baru, sehingga saat melihat sebuah barisan bilangan yang bilangan itu tersusun seperti ini, jika ada bilangan yang disusun seperti ini, maka kalian harus belajar mencerna apakah itu pola bilangan seperti ini hanya satu tahap atau mungkin dua barisan bilangan yang ditumpuk menjadi satu, seperti contoh nomor 2. Bisa jadi seperti contoh pertama, pola bilangan biasa. Kemudian yang kedua adalah pola bilangan dengan dua pola yang digabung menjadi satu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi nanti dalam contoh ketiga, yaitu pola bilangan yang akan digabung antara bilangan dan huruf. Dan ini sangat berguna untuk kalian dan sering sekali digunakan dalam tes-tes untuk memasuki universitas. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga dalam pola bilangan. Barisan bilangan kali ini yang harus kalian perhatikan adalah dikombinasikan antara barisan bilangan antara angka dengan huruf. Jadi di sini ada 2, kemudian 4, M, 6, 8, N. Dan kita harus mengisi 3 titik-titik selanjutnya. Untuk itu, yang perlu kalian perhatikan adalah angkanya terlebih dahulu. 2 ke 4 ditambah 2. M, satu bilangan, satu huruf. Sorry ya, satu huruf. Kemudian selanjutnya 6 ke 8 ini ditambah 2. 4 ini ke 6. Ternyata 4 juga ditambah 2 untuk menghasilkan 6. Sehingga ini N adalah huruf setelah M. Jadi M, N melingkahi 2, M, lingkah 2, N. Lingkah 2 pasti di sini kira-kira huruf apa setelah M, N, O? Ya, mudah sekali. M, N, O. Kemudian 2, 4, 6, 8. Lingkah 1, 10, 12. Ditambah 2, ditambah 2. Sehingga mudah bukan untuk menentukan atau mengisi titik-titik selanjutnya dari suatu barisan bilangan dalam pola bilangan tertentu. Sekarang perhatikan lagi, tidak selamanya pola bilangan itu harus ditambah atau dikurang atau ditambah terus, dikurang terus. Tapi bisa jadi suatu pola bilangan akan membentuk pola-pola tertentu yang lebih unik. Contoh, Ibu punya pola bilangan 2, kemudian 4, kemudian 8, 16. Kira-kira berapa ini? 2 titik-titik selanjutnya harus kalian isi. 2 ke 4 betul ditambah 2. Misalkan kamu ambil ditambah 2. Kemudian 4 ke 8 ini ternyata ditambah 4. 8 ke 16 ditambah 8. Bu, kok nggak konsisten? Dari sini sebenarnya kalian bisa tahu 2 ditambah 2, 4 ditambah 4, 8 ditambah 8. Berarti di sini 16 harus ditambah berapa? Bisa ditambah dengan dirinya sendiri, 16 juga. Atau dengan kata lain, pola bilangan ini adalah hasil dari perkalian 2. 2 kali 2 menghasilkan 4. 4 kali 2 menghasilkan 8. 8 kali 2 16. Sehingga di sini adalah 16 kali 2. Berapa 16 kali 2? Ayo. 16 kali 2 sama dengan 16 tambah 16. Ayo, berapa? 32. Betul sekali. Selanjutnya berapa lagi? 32 dikali 2. 32 berarti di sini 64. Nah, inilah beberapa contoh barisan bilangan yang bisa Ibu jelaskan pada kalian. Yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana melihat sela. Jadi dalam sebuah pola bilangan dia memiliki banyak variasi. Jadi tidak semua pola bilangan memiliki variasi yang sama. Oh, semuanya ditambah 2. Oh, semua ditambah 3. Oh, semua ditambah 4. Oh, semua dikali 2. Tidak. Dan bisa jadi akan terjadi seperti kasus pada contoh nomor 2 tadi, yaitu barisan bilangan yang dia digabung dari 2 pola menjadi satu barisan. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati. Setelah ini Ibu akan mengajarkan 2 contoh lagi dan kalian bisa untuk langsung memulai mengerjakan latihan. Latihan itu berisikan soal-soal senilai atau sama atau mirip dengan contoh yang sudah Ibu berikan. Jadi soalnya adalah mengisi titik-titik yang kosong dalam sebuah barisan bilangan.
Jadi dalam menyelesaikan soal tersebut perlu ketelitian yang pertama. Yang kedua, ibu tidak membatasi waktu dalam mengerjakan soal, sehingga dalam mengerjakan soal kalian bisa pilih waktu kapan saja. Yang penting tidak melewati batas akhir untuk pengumpulan tugas. Misalkan kamu buka tugas itu jam 8 pagi, terus kamu menyelesaikannya ternyata dalam 2 jam baru selesai. Gak masalah, jam 10 baru dikirim. Yang penting jangan sudah login lalu keluar lagi. Kemudian diingat yang kedua, siswa yang mengerjakan 2 kali. Sekali lagi saya sampaikan, siswa yang mengerjakan 2 kali, yang saya ambil adalah pekerjaan pertama. Jadi meskipun nilai yang kedua lebih tinggi, saya tidak akan mengambil nilai tersebut. Kejujuran adalah kunci yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan kalian. Apa gunanya nilai 100 tapi tidak jujur atau menyontek? Silahkan untuk latihan mandiri di rumah. Dan setelah ini Ibu jelaskan 2 contoh lagi. Dan silahkan klik link untuk ujian. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Di sini Ibu punya pola untuk contoh selanjutnya. Ini disebut, saya perkenalkan dulu, ini disebut dengan barisan bilangan Fibonacci. Sekali lagi, disebut barisan bilangan Fibonacci. Apa yang dimaksud dengan barisan bilangan Fibonacci, Ibu? Barisan bilangan Fibonacci itu membutuhkan minimal 2 nilai awal atau membutuhkan 2 angka awal. Barisan bilangan Fibonacci adalah hasilnya, bilangan selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Sekali lagi Ibu sampaikan, bilangan selanjutnya nanti yang akan Ibu isi di sini adalah hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Sehingga kalau Ibu mau melanjutkan 01, berapa ya angka selanjutnya? Karena ini barisan bilangan Fibonacci, maka bilangan di sini adalah hasil penjumlahan dari 2 suku di depannya, yaitu 0 ditambah 1, 1. Paham? Sekali lagi, angkanya tadi di sini diisi dari hasil penjumlahan 2 suku di depannya. Selanjutnya, yang di sini, berapakah angkanya? Kita harus menjumlahkan lagi 2 suku di depannya. Ini dan itu, 1 ditambah 1, jadi 2. Di sini berapa? 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Dan seterusnya. Jadi barisan bilangan Fibonacci kalian tidak akan menemukan jika menuliskan satu persatu seperti ini. Oh, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Kok ditambah 2? Atau mungkin kalian lepaskan 0, 1, 3, kemudian selanjutnya. Kalian tidak akan menemukan bentuk yang konstan karena ini adalah barisan bilangan Fibonacci. Selanjutnya barisan bilangan Fibonacci juga biasanya dimodifikasi dengan bilangan-bilangan yang dimulai dengan 3 angka di awal. Misalkan dimulai dengan 0, 1, 1. Sehingga angka selanjutnya adalah penjumlahan 3 digit di depannya. 0 ditambah 1 ditambah 1, 2. Yang ini hasil penjumlahan 3 digit di depannya. Sekali lagi, di sini 3 digit depannya. 2 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Dilanjutkan lagi. Berapa angkanya? 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Dan seterusnya. Artinya titik 3 ini adalah dan seterusnya. Sehingga barisan bilangan Fibonacci selalu dapat dibentuk dari angka-angka tertentu. Yang penting kita tetap menetapkan terlebih dahulu 2 angka di depannya, minimal 2 angka, atau mungkin dengan modifikasi lain dibutuhkan 3 angka pertama. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi. Pola bilangan tidak selalu berbentuk angka, bisa juga berbentuk benda, atau mungkin titik, bulat, kotak, silang, dan seterusnya. Contoh, misalnya Ibu punya pola seperti ini. Pertama, bulat 1, kemudian di sini ada bulat 3, selanjutnya ada bulat 5. Kira-kira bentuk untuk mengisi titik-titik selanjutnya ini apa? Ya, kalau ini lebih mudah biasanya siswa. Oh, 1, di sini 3, berarti di sini nanti jadi seperti ini. Langsung mengikuti bentuknya ya. Ya, ini disebut dengan barisan bilangan segitiga karena akan membentuk segitiga terus. Ada juga yang membentuk persegi panjang. Misalnya 2, kemudian di sini menjadi 2, di sini menjadi, karena dia bertambah 2 terus.
Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Pola-pola ini kita yang mengembangkan sendiri. Kita bisa melihat. Bahkan anak-anakku sendiri di rumah, kalian bisa membuat pola-pola bilangan yang kalian inginkan. Dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian di rumah. Kira-kira pola bilangan seperti apa ya yang bisa saya buat? Silahkan dicoba di rumah. Dan di akhir dari materi ini nanti akan di-share juga di grup WA kalian materi beserta link tugas. Jadi setelah selesai menonton ini, silahkan mengerjakan link tugas yang diberikan dalam durasi waktu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sekali lagi dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau misalnya ada senggang waktu di jam berapapun silahkan dilakukan atau diselesaikan tugasnya. Namun diingat, durasi tugas tidak ditentukan. Misalnya kalian mau kerjakan dalam 2 jam, 3 jam, 5 jam baru selesai. Karena mungkin menurut kalian kok susah ya dapat polanya gitu ya. Dan soal-soal di situ semuanya berisi sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Jadi ada yang berbentuk bundaran seperti ini, pola segitiga, segi 4, persegi panjang. Dan ada juga yang berbentuk Fibonacci, ada juga yang berbentuk barisan bilangan biasa, tapi ini perkalian dengan antar sukunya dikali, ada juga yang dijumlahkan. Sehingga perlu bagi kalian teliti dan lebih cermat lagi dalam melihat, oh kira-kira ini apa ya polanya, dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan karena bisa jadi pilihan kalian belum tentu benar atau mungkin kalian menemukan 2 jawaban yang benar. Untuk pertanyaan bisa langsung dilakukan di WA group. Kalau misalnya di WA group saya tidak aktif, silakan untuk dijapri. Terima kasih. Sekian dari saya, Ibu Luli Trihandayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.